Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila dari kelas Manajemen B Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya bersama dengan salah satu pelaku usaha UMKM. Kalau boleh tahu, silakan diperkenalkan namanya. Nama saya Rosma Yaakob. Oke, terima kasih kepada Ibu Rosma telah menyempatkan waktunya untuk wawancara singkat pada hari ini. Jadi di sini saya ingin menanyakan apa nama usaha yang Ibu Rosma jalankan. Nama usaha saya yaitu Area Collection, itu singkatan dari nama saya Rosma Yaakob. Jadi Area Collection ini adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang fashion, jadi macam-macam pakaian, mulai dari anak-anak biasa sampai dewasa. Kalau boleh tahu, Ibu Rosma sudah merintis usaha Ibu ini sejak tahun berapa? Kurang lebih sekitar tahun 2018 itu awalnya. Kalau boleh diceritakan lebih lanjut, alasan utama Ibu Rosma ingin menjalankan usaha tersebut? Pertama-tama itu awalnya kan saya memang suka fashion. Sejak tahun 2018 saya coba-coba untuk, biasanya awalnya saya cuma posting pakaian yang sebenarnya tidak ready di saya, tapi saya cuma posting, kemudian kalau ada yang pesan baru saya pesan di distributor, jadi bukan barang ready seperti itu. Terus kemudian pada saat COVID itu kan marak orang-orang belanja online, jadi orang tidak banyak yang ke toko, jadi banyak yang belanja online. Jadi situ jadi saya lebih semangat untuk menjual online di situ. Pada saat COVID itu kan kita tahu banyak ibu-ibu ataupun customer yang lebih senang berbelanja online karena pada takut ke mall. Protokol mall itu mungkin mereka tidak mau repot. Jadi disitulah saya tergerak, dan kemudian teman-teman di lingkungan saya pun tinggal itu sudah mulai tahu kalau saya jualan online. Tapi pada saat itu saya belum menyetok barang di rumah, belum ada stok barang. Nanti setelah ada yang pesan baru saya pesan di distributor. Kalau boleh tahu kan Ibu memulai usahanya tahun 2018. Nah, modal awal Ibu merintis usaha ini itu masih ingat kira-kira berapa jumlahnya? Kalau modal awalnya jumlah pastinya itu saya tidak ingat, karena pada saat itu saya tidak menyiapkan berapa jumlah yang saya pastikan. Saya tidak menyiapkan, saya cuma menyiapkan dana setiap ada pesanan. Jadi kalau seumpamanya saya upload gambar di status, kemudian ada yang pesan, ya saya pesankan lagi di distributor. Jadi saya tidak ingat betul berapa jumlahnya, yang jelasnya setiap ada pesanan baru saya belanja lagi gitu. Tapi setelah dipikir-pikir itu 2018 Ibu merintis sampai sekarang. Alhamdulillah, mungkin itu menambah penghasilan setiap hari atau setiap bulannya. Kalau boleh tahu, ini mungkin terkesan lebih dalam lagi. Kalau boleh tahu, per hari atau per bulannya itu Ibu dapat berapa penghasilannya? Kalau jumlah pasti itu kan tergantung dari pesanan. Tapi kalau sekarang itu ya alhamdulillah, apalagi kalau menjelang lebaran atau saat-saat kebutuhan yang tertentu seperti tahun baru mungkin atau lebaran, itu omset bisa sekitar 5-10 juta dalam sebulan. Iya, karena kadang juga pemasukan saya itu umpamanya bulan ini ada beberapa yang pesan, tapi bayarnya bulan depan. Jadi saya kasih keringanan seperti itu. Tapi untuk orang-orang tertentu seperti teman kerja atau keluarga yang bisa dipercaya. Oh, baik.
alhamdulillah lumayan untuk UMKM yang didirikan dengan modal yang terbilang sedikit. Kemudian dapat kita lihat tadi teman-teman, penghasilan yang dihasilkan Ibu Rosma itu kurang lebih maksimal 10 juta dalam sebulan. Nah, pasti itu didukung dengan bagaimana cara Ibu Rosma memasarkan produknya. Kalau boleh tahu, bagaimana cara Ibu Rosma memasarkan produknya? Untuk sekarang kita sangat dibantu sekali dengan sosial media ya. Dulu mungkin kalau kita jualan kita terbentur dengan masalah pemasaran, tapi sekarang kan ada Facebook, ada WA atau di IG, kita bisa upload status saja, sudah bisa mendatangkan pembeli. Apalagi kalau live, biasa kan saya live di Facebook. Nah, di situ juga kadang-kadang lebih banyak pembelinya dan kita lebih berinteraksi dengan pembeli. Seperti itu. Jadi lebih memanfaatkan sosial media. Ya. Daripada pegang HP saja, lebih bagus menghasilkan gitu. Kemudian selama perjalanan bisnis atau usaha yang Ibu Rosma jalankan itu pasti tidak luput dari suka maupun dukanya. Nah, boleh diceritakan sedikit suka atau duka yang dihadapi? Ini kan saya lebih fokus ke pemasaran kayak sosial media, seperti seumpamanya saya contohkan, kalau umpamanya saya live di Facebook ya, biasa kadang-kadang sementara saya live ada beberapa pembeli yang keep barang, pesan ini, kadang-kadang kalau ada beberapa juga yang sudah saya kenal dan sudah berlangganan, tapi ada beberapa yang tidak kenal dan masuk di live kemudian pesan barang. Setelah live kami chat untuk konfirmasi pesanan, kadang cuma di-read ataukah HP tidak aktif, atau di-read tapi tidak dibalas, atau kami diblokir. Itu yang paling parah, kami diblokir. Kami sudah keep-kan, dan pada saat live itu biasa ada yang mau barang tersebut tapi tidak jadi karena sudah di-keep, tapi ternyata tidak jadi diambil. Ya, itu yang bikin kendalanya. Ya, jadi dari banyaknya atau dari lamanya Ibu Rosma berjualan itu, mungkin ada beberapa pesan dan kesan atau saran bagi kami yang belum atau mungkin yang sudah melaksanakan kegiatan usaha. Pesannya tetap semangat untuk jualan, jangan malu untuk berjualan apapun itu, karena contohnya saya kan alhamdulillah saya kerjaan utama saya ada, dan kalau saya ke kantor biasa saya bawa jualan saya tidak mau bawa kantongan masuk ke setiap ruangan untuk menawarkan jualan saya. Kalau seumpamanya saya tidak live, saya bawa ke kantor, ada teman yang minta diantarkan ya saya antarkan gitu. Tidak usah malu untuk berjualan, tetap semangat, terus meskipun ada suka dukanya, tetap saja berjualan, tetap semangat, pasti akan ada jalannya untuk lebih baik lagi. Ya, kalau begitu terima kasih untuk Ibu Rosma yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Jadi saya akhiri wawancara saya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.